alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yashtaghilu, halaman 44, tengah-tengah bawah. Wa yashtaghilu bisyarhi tilkal mahfuzati alal masyayikhi. Wa yashtaghilu, dan hendaklah pelajar menyibukkan diri, bisyarhi tilkal mahfuzati, mempelajari penjelasan mahfuzat, intisari, pelajaran alal masyayikhi, kepada para guru. Wal yahzar minal i'timadi fi dalika alal kutubi ibtidaan. Wal yahzar, dan janganlah, minal i'timadi, hanya berdasar, fi dalika alal kutubi, dalam mencari keterangan pada kitab saja. Alal kutubi ibtidaan, pada kitab saja. Bal, tetapi, ya'tamidu fi kulli fannin man huwa ahsanu ta'liman lahu. Tetapi berdasar pula pada setiap pelajaran mengambil penjelasan kepada orang yang baik pengajarannya, wa aksaru tahqiqon fihi, dan banyak muhakkiknya, banyak penguatnya. Ulang. Wa yashtaghilu bi syarhi tilkal mahfuzati alal masyayikhi. Seorang pelajar hendaknya menyibukkan diri untuk mempelajari penjelasan intisari pada Al-Quran dan hadis alal masyayikhi, kepada para guru. Jadi kalau misalkan malam Rebo kemarin yang disuruh kan ngapalin Quran, pelajari cara baca dengan baik dan benar, terus kalau bisa memahami isinya, memahami penafsirannya. Nah, di sini ditekankan lagi bagi para setiap santri, pelajar, peserta didik, siswa, siswi, sibukkan diri untuk mempelajari syarah dari Al-Quran, penjelasannya, baik itu intisarinya doang maupun secara keseluruhan, dengan catatan alal masyayikhi, kepada guru. Kenapa gitu? Karena diingatkan wal yahzar minal i'timadi fi dalika alal kutubi ibtidaan. Jangan hanya berdasar kepada kitab saja. Ngaji sendiri tanpa ada guru nggak boleh. Seperti yang kita tahu, kalau kita belajar sendiri nggak punya guru, sama aja kita belajar sama setan. Nah, itu udah diingetin banget sama Basim Asy'ari dengan bahasa yang lebih luas. Jadi nggak boleh tuh baru belajar Quran, baru bisa baca, baru apal dikit, tiba-tiba buka kitab tafsir sendirian, nggak pakai guru, akhirnya jadi keblinger. Itu bahaya, nggak boleh ya. Harus alal masyayikhi, punya guru. Bahkan di sini dijelaskan bal ya'tamidu, tetapi hendaknya
harus berpegangan fi kulli fanin dalam setiap mempelajari satu pelajaran, man huwa ahsanu ta'liman lahu, kepada orang yang terkenal bagus pengajarannya. Jadi kita harus cari guru yang emang udah berpengalaman, bahkan kalau bisa ahli dalam bidang tersebut. Ditekankan lagi wa aksaru tahqiqan fihi, bahkan terkenal banyak tahqiqnya, penguatnya. Kalau dia menguasai tafsir, tahqiqnya dia menguasai hadis, dia menguasai fikih, dia menguasai usul, nahwu, shorof, balaghah, dikuasain. Terkenal tuh banyak tahqiqnya. Jadi kalau misalkan ngaji tafsir kepada guru itu udah wajib. Gurunya yang model bagaimana? Man huwa ahsan ta'liman lahu, yang berpengalaman dalam mengajar, yang baik ngajarnya, yang cakep ngajarnya, yang bagus ngedidiknya. Wa aksaru tahqiqan fihi, dan dia punya tahqiq, penguat, baik dari segi hadisnya, nahwu sorobnya, balaghahnya, usul fikihnya, cakep yang kayak begitu. Gak boleh hanya berdasarkan kitab aja ngaji sendiri, bahaya. Dan dikatakan lagi wa yura'i fil masyayikhid dini wal ilmi wasyafaqati wa ghairiha. Wa yura'i, pelajar itu harus menjaga, fil masyayikhid dini, kepada guru-guru dalam bidang agama, wal ilmi, dan guru-guru ilmu duniawi, wasyafaqati, menjaga teman belajar juga, wa ghairiha, dan lainnya. Jadi di sini ama Mbah Hasyim Asy'ari diperluas. Ada masyayikhid dini, ada masyayikhil ilmi. Kalau masyayikhid din itu guru agama yang ngajarin Quran, hadis, fikih, guru agama. Kalau masyayikhil ilmi di sini maksudnya ilmu non agama, matematika, biologi, fisika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, PLBJ, PJOK, yang begitu-begitu. Tetapi tetap kudu dijaga juga, wa yura'i, harus dijaga. Itu udah kewajiban seorang pelajar menjaga guru. Bahkan bukan cuma guru, wasyafaqati, jaga teman juga, teman belajar, teman sekelas, teman ngaji, teman majlis, teman masjid, jaga yang kayak gitu. Wa ghairiha, dan lainnya. Apa selain guru dan teman yang harus dijaga? Kitabnya, alat tulisnya, kebutuhan belajarnya, perangkat belajarnya, alat belajarnya, kudu dijaga, nggak boleh sembarangan. Pulpennya perhatiin, bukunya bagus apa kagak, lecek apa kagak, kitabnya masih bisa dibaca apa kagak, cetakannya benar apa kagak, kudu diperhatiin yang kayak gitu ya, kudu dijaga semuanya. Jadi belajar kepada guru yang bersanad, yang kuat pengajarannya, kuat tahqiqnya, dan jaga pribadinya. Wal ya'khud minal hifdi wa syarhi ma yumkinuhu wa yutiquhu halahu min ghairi iksari mumillin. Wal ya'khud minal hifdi, kalau bisa apalin pelajarannya, hendaklah hafalkan. Wasyarhi, dan perkuat penjelasannya. Jadi udah kita apalin, kita kuasain penjelasannya, mayum kinuhu, sesuai dengan kemampuan. Wayutikuhu halahu, sesuai dengan kebisaan, kemampuan, kekuatan yang sesuai dengan pribadi kita. Min ghairi iksalin mumilin, tanpa harus membuat bosan. Nah, cuman kalau kita pakai sistem pondok, bahasanya wajib apal. Kalau talaran tuh wajib tuh. Mau apaan? Misalkan pesantren Quran, fokusnya kepada hafalan Quran, ya wajib di 30 juz. Ya, bosan nggak bosan, mau nggak mau, kuat nggak kuat, kudu diapalin.
Ada lagi pondok yang spesialisasinya adalah alat, berarti dari mulai Jurmiyah, Imriti, Kawakib, Mutamimah, Alfiyah itu wajib hafal. Bosan nggak bosan, mau nggak mau, terpaksa nggak terpaksa, kudu hafal. Harus yang kayak gitu. Ada kewajiban di situ biasanya kalau sistem pondok. Karena kalau enggak digituin, udah mengajinya kagak bener, hafalannya kagak punya, malu. Minimal dia ngajinya anggot-anggotan, tapi setidaknya dia punya hafalan gitu. Oh, hafalannya kurang, tapi ngajinya kudu bener, sehingga dia paham, oh kalau ini maksudnya begini, itu maksudnya begitu tuh. Ya. Jadi nggak ada berlaku bahasa mayumkinuhu wa yutikuhu kalau di pondok. Wajib harus bisa. Ya. Cuma kalau di luar itu min ghairi iksarin mumallin. Jangan sampai bikin jamaah itu menjadi bosan. Wala taksirin mukhilin. Jangan juga belajarnya terlalu sedikit. Nggak boleh. Belajar kebanyakan jangan, takut olab, takut gumoh, kedikitan juga jangan. Makan belum kenyang udah disuruh berhenti, kagak enak. Makan kebanyakan kagak enak juga, jadi kudu pas. Minum obat sesuai takaran. Kebanyakan overdosis, kekurangan kagak sembuh-sembuh. Jadi kudu pas. Belajar juga ada dosisnya, ngaji juga ada dosisnya. Ya, kudu pas dan kudu tahu situasi jamaah. Kudu tahu. Bijudatit tahsili, kalau terlalu sedikit bijudatit tahsili, khawatir pelajar tidak paham. Nah cuman kemarin ini mah bukan dari kitab, ini mah dari YouTube nih, ilmu dari YouTube nih, bukan dari kitab. Kemarin rame haul Sultanul Qulub, Allah yarham Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Jadi saya lagi lihat-lihat YouTube, yang diwawancara salah satunya adalah Sayyidil Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan bin Syekh Abu Bakar. Kata beliau, Habib Mundir ini lebih tua dari ane, tapi secara keilmuan fikihnya biasa aja, nahunya juga gak jago-jago banget, ngajinya sedikit, kata Habib Jindan nih. Tapi kenapa Habib Mundir ini ada di hati gurunya dan hidup di hati para pecintanya? Karena Habib Mundir kalau ngaji, apa kata guru diikutin. Dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, lapar, bosan, mumet, kalau guru manggil nggak pakai enggak. Nih, jadi kalau kata Habib Jindan kan beliau nyaksiin langsung bagaimana ngajinya Habib Mundir. Secara keilmuan standar di pengakuan Habib Jindan, fikihnya biasa aja, baca kitabnya standar aja, nahu juga nggak jago-jago banget. Tapi yang bikin dia tumbuh di hati gurunya dan di hati para pecintanya, ya karena almarhum ini Habib Mundir ini manut apa kata guru. Nah di satu sisi saya pernah ngelihat podcastnya Said Muhammad bin Mundir, anaknya Habib Mundir. Kata Said Muhammad gini, pesan abah, jangan kira aneh nggak berani menggal kepala ente kalau ente nyakitin hatinya Habib Umar. Tuh. Jadi anaknya aja diancam. Kata Habib Mundir ke Habib Muhammad nih anaknya, jangan kira aneh nggak berani menggal kepala ente kalau ente berani nyakitin hatinya Habib Umar. Jadi cintanya Habib Mundir ke gurunya itu bukan sekedar omongan, tapi benar-benar dibuktiin. Ngajinya dikit tapi berkah. Nah, orang dulu kan kayak begitu ya, ngajinya cuma sebaris, tapi kata gurunya manjat pohon, dia manjat pohon. Ngajinya sebaris, kata gurunya cuciin baju gue, dicuciin. Ngajinya sebaris, kata gurunya lu masak buat gue, dia masak. Lu bersihin rumah gue, dibersihin rumahnya. Lu siapin kebutuhan gue, disiapin semuanya. Itu orang dulu. Ngajinya dikit tapi berkahnya gede. Kalau kita kan enggak, kita kan nafsu. Ngaji gue kudu banyak, kitab gue kudu hatam, hafalan gue kudu komplit, tapi berkahnya dikit. Kan bahaya yang kayak begitu. Enaknya ya itu sesuai dosis. Sesuai dosis kalau ngaji itu.
Syekh Ali Baros terkenal gara-gara apaan sih? Ngarang kitab kagak. Apa karyanya Syekh Ali Baros? Kitabnya kagak ada. Syekh Ali Baros kagak ada. Apa? Wirid kali dia nyusun wirid gitu. Aurad nggak ada. Wirid-wiridnya Syekh Ali Baros kagak ada. Tapi kenapa Syekh Ali Baros itu selalu ditawasulin kalau kita menawasulkan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Ya karena tuh khidmahnya Syekh Ali Baros kepada gurunya. Sampai-sampai gurunya yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bilang, barang siapa yang bertawasul kepadaku tapi tidak mengirimkan tawasul kepada Ali Baros, maka tertolak. Padahal kagak ngarang Rotibul Atosnya, kagak ikut nyusun wiridnya, kagak ikut kontribusi nulisnya, kagak. Cuman mijitin kaki gurunya doang. Tapi bisa tumbuh di hati gurunya karena khidmah. Maka siapapun yang bertawasul ketika membaca Rotibul Atos itu udah wajib membaca tawasul untuk Syekh Ali Baros. Dulu tuh begitu tuh orang tuh. Aneh tapi nyata. Unik tapi bener. Tuh orang zaman dulu tuh. Kayak di sini dikatakan ngaji jangan terlalu banyak, takut bosan. Tapi kedikitan juga jangan, takut kagak paham. Nah, maka sesuai dosis saja. Kita lihat Habib Mundir ngajinya dikit, tapi dosisnya pas. Ali Baros ngajinya dikit, tapi khidmahnya pas. Gitu. Orang dulu tuh kayak begitu, punya keramatnya begitu tuh. Tapi ikhlas, nyerahin dirinya benar-benar dipasrahin buat gurunya. Semuanya dikorbanin benar-benar. Itu ada yang kayak begitu, ya. Nah orang kita zaman sekarang jangan model khidmahnya doang, ngajinya kudu, jangan modal ngajinya doang, khidmahnya juga harus, kudu seimbang. Orang sekarang kalau kebanyakan ngaji khidmahnya kagak, jatuhnya sombong. Kebanyakan khidmah ngajinya kagak, jatuhnya tablo. Ya karena nanti dia bakal susah sendiri. Lu kan deket sama Kiai Anu, masa lu nggak tahu? Lu kan deket sama Kiai Anu, masa masalah ini nggak paham tuh? Karena kesibukan sama khidmahnya doang, ngajinya kagak, nggak boleh juga, nggak boleh. Nah ngaji juga kudu tahu diri, jangan ngaji mulu. Tapi kagak ada di hati guru, bahaya juga. Jadi kudu seimbang. Zaman sekarang tuh kudu pinter-pinter menempatkan diri kita, ya. Nah, wasalisu yang ketiga, ayahdaro fi ibtida'i amrihi minal istighali fil ikhtilafi bainal ulama'i wa bainan nasi mutlaqon. Wah, ini bahaya nih. Ayahdaro, hindarilah fibtidai amrihi, dalam satu urusan, minal istigholi, yang bisa menyibukkan diri, fil ikhtilafi, dalam menghadapi perbedaan, bainal ulama'i, di antara para ulama, wa bainan nasi, dan di antara banyak orang, mutlakon, secara mutlak, fil akliyati, baik dalam pelajaran non agama, wasam'iyati, maupun dalam pelajaran agama. Fa innahu, karena hal tersebut, yatahayyaruddihna, bisa membingungkan pikiran, wa yudahishu zihna, dan membingungkan akal. PR berat nih. Ayahdaro fibtidai amrihi, hindari urusan, minal istigholi, yang membuat kita sibuk, fil ikhtilafi, dalam memandang sebuah perbedaan, bainal ulama'i, di antara para ulama. Udah ya, kita pelajaran kemarin udah banyak ya. Kiai A sama Habib Anu berantem, Kiai B sama Kiai C berantem. Bukan berantem sih, diadu domba sih, saya salah ngomong, diadu domba. Nah kita yang nggak tahu apa-apa nih di bawah, jadi ikut-ikutan ngehujat. Paham maksud saya ya? Kita udah kenyang banget dah tuh digituin.
Jadi seakan-akan Kiai A sama Habib A itu beda pendapat, di bawahnya gontok-gontokan, pada ribut sendiri. Kiai B sama Kiai C beda pendapat, ini muhibinnya B, ini muhibinnya C, jadi ribut, saling serang di sosmed, main sindir-sindiran, main kata-kataan, main cela-celaan. Nah yang kayak gini harusnya dihindari. Fi ikhtilafi minal ulama, itu perbedaan ulama emang udah sunatullah. Dari dulu juga ulama beda pendapat dari dulu. Jangan ulama sahabat aja beda pendapat. Kan kita tahu kata Rasulullah jangan sholat sampai kalau sebelum sampai di lembah, satu lembah gitu kan. Sahabat ada yang sholat, yang satu lagi di jama qashar. Dari sahabat aja udah beda pendapat. Abu Bakar sama Umar beda pendapat. Kata Umar Quran harus dibukukan, harus dikodifikasi. Kata Abu Bakar Rasul gak pernah nyuruh, gue gak mau. Beda pendapatnya. Rasulullah kagak pernah bikin tarawih berjamaah, sama Umar dibikin. Ya kan, dibikin sama Umar. Udah beda pendapat dari dulu. Sahabat aja beda pendapat, apalagi ke bawah ke bawahnya. Empat imam madhab dalam fikih udah beda pendapat. Imam Ghazali sama Rabi'ah Adawiyah thariqahnya beda, satu mahabah satu ma'rifah, udah beda semuanya juga. Abu Yazid Bustami sama bukan Abu Yazid Bustami, Abu Hasan Asyadili dengan Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi udah beda juga cara thariqahnya. Ya kan, kalau Imam Asyadili fokusnya kepada wirid, makanya ada thariqah Syadiliyah isinya wirid mulu. Tapi ada enggak thariqah Baghdadiyah? Enggak ada. Junaidiyah nggak ada, karena thariqahnya bukan wiridan. Kalau beliau udah sibuk sama sendirinya aja, beda. Dari dulu ulama beda pendapat. Nah kita sebagai pelajar kudu membebaskan diri dari perbedaan tersebut, karena pandangan kita dengan pandangan para alim ulama itu pasti beda. Kalau kita mandang ginian, ini mah hiasan, ini hiasan. Tapi pandangan orang alim, ini bukan hiasan, ini ciptaan Allah, ini terbuatnya dari plastik, plastik ini terbuat dari anunya terbuat dari anu, ujung-ujungnya sumbernya dari Allah. Berarti ini adalah sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah. Udah beda pandangannya. Ya, jadi hindari yang kayak gitu. Wa bainan nas, hindari juga perbedaan pendapat, perdebatan, permusuhan, perselisihan di antara orang lain, sesama orang awam kayak kita orang nih. Hindari yang kayak gitu. Mutlakon, secara mutlak. Fil akliyati, baik dalam pelajaran non agama, secara akal, pelajaran akliyah, fisika, kimia, matematika, biologi yang kayak gitu-gitu. Wasamiyati, maupun pelajaran agama. Ya, hindari perbedaan pendapat. Ya fikih udah pasti berbeda. Ya madhabnya aja ada 4, satu madhab aja kitabnya udah ada ratusan bahkan ribuan. Jangankan antara Syafi'i dengan Maliki, sesama Syafi'i aja beda pendapat. Karena Imam Syafi'i banyak melahirkan ulama. Tiap ulamanya mengarang kitab, tiap kitabnya ada pendapat, tiap pendapatnya berbeda. Ya, kayak kurban aja nih, di sesama Syafi'i aja kan beda pendapat antara akikah dengan kurban. Itu udah bakalan rame tuh ntar. Kemarin di bulan puasa zakat, pakai duit sama pakai beras, sama pakai kut, makanan pokok setempat, itu beda pendapat. Nggak usah pakai Imam Malik, sesama Imam Syafi'i aja beda. I'anah Tolibin tuh kalau kita cari ketemu di situ. Ada ashabu Syafi'i mengatakan boleh pakai duit tanpa harus taklid. Coba. Ada pendapat kayak gitu. Sesama Syafi'i udah beda pendapat. Itulah, itu ulama, biarin aja. Kita hindari yang kayak begitu. Jangan ikut-ikutan. Nggak usah sok-sokan. Udah pengen ngambil gampangnya aja, udah pengen ngambil enaknya aja, nggak bisa kayak begitu ya. Hindari perbedaan yang kayak gitu. Diam. Kalau kita nggak tahu, diam. Kalau kita tahu, kita kasih tahu baik-baik. Kalau yang dikasih tahu kagak mau dengar, diam lagi. Udah begitu aja. Kenapa? Fa innahu yatahayyaruddina, yang kayak gitu bikin bingung pikiran kita sendiri. Ya, wa yudahisu zihna, bikin bingung akal kita. Sebenarnya pikiran kita mah nggak bingung, tapi hati kita empet. Kagak bingung pikiran kita mah, malah kita demen tuh yang kayak begitu biasanya. Diajak debat, wah pokoknya udah ngalor ngidul, debatnya debat kusir segala macam. Tapi hati kita jadi empet akhirnya.
Kagak capek pikiran mah, kagak capek akal mah, kagak bingung. Cuman kitanya jadi empat, jadi kesel sendiri. Nah, kalau ada perbedaan pendapat, ya kalau saya secara pribadi yang saya garis bawahi, hati-hati jangan suka ikut perbedaan pendapat antar ulama. Itu aja udah. Ya kalau ada Kiai anu bilang A, ada Habib anu bilang B, udah diem, kita nggak usah ikut-ikutan. Ya, itu khilafnya khilaf kelas atas, kita mah kelas teri, diem aja udah. Bal yattakinu awalan kitaban wahidan fi fannin wahidin. Biar kagak bingung, biar bisa menghindari perbedaan, bal yattakinu, hendaklah meyakini awalan terlebih dahulu kitaban wahidan fi fannin wahidin, satu kitab pada satu pelajaran. Itu dulu yakinin. Satu kitab pada satu pelajaran, fokus. Wa kutuban fi fununin. Selanjutnya wau bimana summa. Selanjutnya kutuban fi fununin, berbagai macam kitab di berbagai macam mata pelajaran. Ingkana, itu pun kalau, ingkana jika, yahtamilu dalika ala tariqatin wahidatin, mampu mempelajarinya ala tariqatin wahidatin, menggunakan satu metode yang sama. Yartadiha lahu syaikhuhu, yang disetujui oleh guru. Kunci yang pertama, yatakinu awalan kitaban wahidan fi fanin wahidin. Fokus pada satu pelajaran, fokus pada satu kitab. Boleh kutuban wa fununin fi fununin, boleh mempelajari berbagai macam kitab dengan berbagai macam mata pelajaran, ingkana yahtamilu dalika, kalau emang mampu untuk mempelajarinya ala tariqatin wahidatin, dengan satu metode yang sama. Yartadi halahu syaikhuhu, yang disetujui oleh guru. Kita fokus ngaji fikih, satu kitab fikih, satu pelajaran fikih, kitabnya Safinah, mapelnya fikih. Kita fokus. Kalau kita ngerasa mampu untuk mempelajari pelajaran yang lain dengan berbagai macam kitab yang berbeda, tetapi menggunakan satu metode yang sama, selama diridhoi oleh guru, silahkan kalau mampu. Cara kita, metode kita ngaji fikih, dibacain guru, diharokatin, dijelasin. Nah, pengen ngaji usul fikih, pengen ngaji tafsir, pengen ngaji hadis dengan berbagai macam kitab yang berbeda. Contoh, tafsirnya pakai Jalalain, hadisnya pakai Bukhari, diroyatnya pakai Baikuniyah, nahunya pakai Imriti, sorobnya pakai Kailani. Pengen dipelajari itu semuanya di luar fikih dengan metode yang sama. Kalau sanggup silahkan. Guru bacain Jalalain, kita harokatin, guru jelasin. Guru bacain Bukhari, diharokatin, dijelasin. Guru bacain Baikuniyah, diharokatin, dijelasin. Guru bacain Imriti, diharokatin, dijelasin. Semuanya nih sama metodenya dengan fikih. Guru juga setuju, mempersilahkan kita mempelajari kitab seperti itu. Kalau emang mampu boleh, kalau kagak jangan. Nah, saya dapat pelajaran bahasa kutak-katik dari almarhum Baba Udin, bapaknya Bang Sinai. Jadi Baba Udin ini Allah yarham, orang baik dia. Dia dari zaman saya punya engkong ikut ngaji kemana-mana. Sampai engkong saya meninggal, akhirnya khidmahnya turun ke bapak saya. Bapak saya ngaji kemana-mana diikutin. Nah tapi ama engkong saya diomelin. Jadi pertama dia ngikutin. Baba ngaji kemana aja diikutin sama Baba Udin. Jadi Baba Hamzah ngaji ke situ diikutin. Akhirnya lama-lama Baba Hamzah bilang ke Baba Udin begini, Din, ini gelas, kata Baba Hamzah nih. Kalau lu isiin air, luber kagak? Luber, Pak. Mubazir kagak? Mubazir, Pak. Kata Baba Udin, Baba Hamzah nih, kangkong saya. Nah kalau misalkan luber, mubazir, ada yang minum kagak? Kagak. Sayang kebuang. Nah, gue mah sayang sama lu, Din.
Lu itu punya kapasitas segini nih. Kalau lu ngikutin gue tiap hari, lu biar. Lu ngaji tiap hari ngikut gue, ngerti kagak, olap iya. Jadi karena tiap hari ngikutin ngaji nih. Lu cuman ikut sono, ikut sini, ikut sono, ikut sini. Apa yang gue jelasin ke jamaah, lu ngerti kagak, nggak kagak, sayang. Sekarang gini dah, lu ikut gue tiap malam Rebo sama malam Sabtu. Kalau gue tahlil, baru lu ikutin gue kemana-mana. Udah tuh, Baba meninggal, Baba Udin ngomong ke bapak saya, dulu sama Baba disuruhnya cuma ikut pengajian malam Rebo sama malam Sabtu. Nah sekarang saya pengen begitu aja, nerusin apa kata Baba, atau Bang Haji izinin saya ikut ngaji kemana-mana. Kata bapak saya, udah ikutin aja apa kata Baba. Jadi sampai akhir hayatnya tuh dibatasin ngajinya tiap malam Rebo sama malam Sabtu doang. Karena itu tadi ada kapasitasnya. Ini HP internal anggaplah 16 giga. Kalau misalkan kelewatan, kan kita udah nggak bisa nge-save apa-apa lagi. Karena ada daya tampung yang terbatas. Maksud Mbah Hasyim Asy'ari, boleh kutuban fi fununin in kana yahtamilu dalika ala tariqatin wahidatin yartadi halahu syaikhuhu. Kalau emang diridoin sama guru. Tapi kalau kata guru cukup, udah cukup, jangan ngeyel. Kadang kita ngeyel, suka nyuri-nyuri di belakang guru. Kata guru, udah lu jangan ngaji itu dulu. Ntar dah sama gue dikasih. Yang penting lu beresin dulu yang ini. Dia ngaji ke tempat yang lain. Nyuri-nyuri. Akhirnya apa? Bener kagak tuh ngaji, berantakan iya. Tuh hati-hati tuh kayak gitu. Jangankan Bapak Udin Almarhum, saya punya teman orang Singaparna. Soan izin ke akang, ngadep ke akang, bukan soan, ngadep ke akang. Dia bilang, Kang, saya pengen ngaji usul fikih Kang. Dulu nih waktu zaman saya mondok, orang Singaparna nih, bahaya nih kayak gitu. Saya pengen ngaji usul fikih Kang. Udah lama nggak ngaji usul fikih. Padahal beberapa bulan yang lalu abis hatam ngerokok. Nah dia pengen naik kelas nih, pengen ngaji ini, pengen ngaji itu. Kata akang, tar dulu sabar. Ini kita selesain dulu alat, abis ini kita ngaji usul fikih. Akang udah digituin sama akang. Ya udah Kang. Ya udahnya dia minggu depan dia pulang. Dia minta bekal ternyata ke orang tua. Dia balik ke Kobong malam-malam, dia ambil bajunya, dia ambil pasaran. Pasaran usul fikih ketika itu di Majalengka, lagi buka tuh Majalengka usul fikih. Majalengka itu terkenal usul fikih sama balagoh. Di Majalengka, kalau pengen ngambil usul fikih, pengen ngambil balagoh ke Majalengka Dano. Ada satu pondok di situ. Diambil dari Jamul Jawami di pasaran 1 bulan. Ngomong ke akang kagak, ngomong ke teman-teman kagak. Tahu-tahu waktu di SMS, dulu masih zaman SMS saya 2010. Kabur di sebulan, dia ngaji sono tuh ceritanya. Kita kagak tahu di sono bagaimana. Nah, singkat cerita dia balik ke Kobong nih. Udah selesai mungkin pasarannya. Kita tanya, dari mana emang? Dari Majalengka, Ngamjapan, Jamul Jawami. Oh, hatam berapa ya sebulan segala macam, ngaji apa aja dijelasin sama dia tuh. Akang akhirnya ketemu sama akang. Kata akang, di mana? Dari anu Kang. Nah, ngapain ke sono? Ngaji anu Kang. Oh, hebat gening, udah ngaji gituan, dari di rumah acan, di sini mah belum nyampe ilmu kayak gitu. Tinggi banget ngajinya, digituin sama akang. Kang dahayang pengen, kata si santri, Kang pengen banget ngaji ini. Oh ya udah tuh, alhamdulillah geus hatam mah, nggak apa-apa kalau udah hatam mah, alhamdulillah, kata akang gitu. Berjalan waktu, nyampe lah bulan Ramadan, singkat cerita. Di Ramadan akang emang biasa buka pasaran tuh Jamul Jawami. Jamul Jawami itu 100 kitab yang dihimpun jadi satu, itu Jamul Jawami. Ngaji Jamul Jawami dites biasa. Sok baca anu geus hatam Jamul Jawami, baca apa? Asa kurang cing ulang baca deui, baca lagi gitu kata akang. Cing hayang sarahna cenah jeung akang teh. Sok atuh pangjelaskeun da ieu mah rada hese, akang ge rada lieur cek akang. Ini mah rada susah, akang juga rada ribet ngejelasinnya kata akang gitu. Oh dijelasin ngalor ngidul, kagak berkah ternyata. Kata akang, siapa capek-capek, lu mah capek-capek, buang-buang duit, buang-buang waktu, ngaji bener kagak, berantakan.
jauh-jauh ke sono. Di sini juga bakal diajarin sih sabar sebulan ngeluarin duit banyak, ngaji makin jauh, hasil kagak ada, ngapain? Ada satu kitab biar kata kecil fokus berkah. Saya punya guru namanya Kiai Haji Ahmad Sofi bin Kiai Haji Batullah Sindik. Kiai Sofi Kampung Baru, anaknya Kong Ibe, Kiai Haji Batullah. Itu Kiai Sofi kalau ngaji sama Kong Ibe itu cuman jurmiyah Kailani. Habis itu nih cerita beliau nih ya, cuman jangan kaget. Habis jurmiyah sama Kailani langsung ngaji tafsir Sawi sama Al-Munir 2. Jadi habis jurmiyah Kailani, ini kan dasar banget nih. Langsung ngaji tafsir. Sampai wafatnya Kiai Hibatullah Siddiq. Diulang lagi. Itu waktu itu saksinya Opik tuh. Saya pernah ngaji jurmiyah ke Kiai Sofi, itu dianterin sama Opik tuh. Kata Kiai Sofi, "Bar ngaji mah dikit aja ya, ini aja ya. Tapi insya Allah udah berkah. Ane sama abi ane ngajinya ini doang. Tapi mohon maaf, ane bisa baca apa aja kan? Ngajinya jurmiyah doang. Tapi tafsir dikuasain. Di Al-Falah sekarang tiap malam Senin apa malam apa gitu di Al-Falah itu ngaji tafsir, itu yang ngajar Kiai Sofi. Tafsir modal jurmiyah. Oh, kelas kita bingung lah. Gimana ceritanya orang bisa ngajar tafsir yang modalnya cuma jurmiyah? Kan enggak masuk akal. Tapi itulah berkahnya guru. Kutuban wahidan fi fanin wahidin. Satu kitab dengan satu pelajaran tapi fokus. Berkah. Sama kayak kasusnya Habib Mundir. Fikihnya biasa aja, nahunya standar. Kata Habib Jindan tuh, boleh cari di YouTube dah. Saya lupa nama channelnya apaan tuh. Kemarin lagi ketemu aja tuh Ben, saya dengerin. Ngajinya biasa aja, tapi berkah. Maka Habib Mundir namanya akan selalu tersimpan di hati gurunya dan di hati jamaahnya. Maka terakhir Habib Jindan cerita waktu mau ziarah Nabiullah Hud yang diceritakan oleh Habib Umar adalah kisahnya Habib Mundir. Mundir itu kata Habib Umar nih, Mundir itu umurnya pendek tapi panjang. Ada yang pernah dengar tuh di YouTube? Mundir kata Habib Umar nih, gurunya umurnya pendek tapi panjang. Maksudnya bagaimana? Di dunia nggak nyampe 40 tahun, tapi keberkahannya, keramatnya panjang sampai sekarang masih berasa. Sekelas Habib Umar yang ngomong kayak gitu. Kenapa bisa begitu? Ya karena itu. Biar kata kitabin wahidin fifanin wahidin, biar kata ngajinya cuma sedikit tapi khidmahnya luar biasa, ya begitu jadinya. Pendek umurnya tapi panjang. Secara usia 40 tahun udah wafat, tapi keberkahannya masih berasa sampai sekarang. Tuh, ada yang kayak begitu ya. Jadi kalau ngaji mah yang sabar, kuncinya sabar. Tanggung dikit lagi nih karena sambungannya. Fa in kanat tetapi jika tariqatu syaikhihi, metode gurunya itu naklal madahibi wal ikhtilafi walam yakun lahu ra'yun wahidun. Tetapi jika thariqah metode gurunya itu naklal madahibi, mengubah satu madhab itu metode, satu metodologi, wal ikhtilafi dan mengubah satu perbedaan pendapat, walam yakun lahu ra'yun wahidun dan sehingga tidak mampu menghasilkan satu pendapat apapun. Qala Ghazali, maka menurut Imam Ghazali, fal yahdar minhu, maka berhati-hatilah dengan hal yang seperti itu. Fa inna dororohu aktsaru, karena mudaratnya itu lebih banyak minan naf'i bihi, daripada manfaatnya. Nah, kita ikut nih banyak kitab, banyak pelajaran, tetapi metodologi yang kita dapat dari kebanyakan banyaknya guru, metodenya berbeda-beda, maka naklal madahib, metodologinya akan berbeda, wal ikhtilafi, dan akan selalu melahirkan perbedaan pendapat. Walam yakun lahu ra'yun wahidun, sehingga si murid ini tidak bisa menangkap satu pendapat pun.
Kata guru A yang di sini kumur-kumur, di tetangga cuci tangan, di rumah sebelah boleh cuci rambut, di rumah yang sebelah kiri, di rumah yang di depan boleh cuci kaki. Itu kata fikih. Tapi kata tafsir Quran harus berurutan karena ada ayatnya. Tapi kata hadis nggak harus berurutan. Karena pernah terjadi sama sahabat. Wah, banyak pelajaran, banyak kitab, banyak guru, metodologi yang berbeda, bingung. Walam yakun lahu ra'yun wahidun, sehingga dia kagak ngedapetin apa-apa. Nah itu bahaya. Ya kalau nggak sanggup jangan. Maka kata Ghazali, falyahdar minhu, hati-hati sama yang kayak gitu. Kenapa? Fa inna dararahu aktsar, karena mudaratnya lebih banyak minan naf'i bihi daripada manfaatnya. Hati-hati tuh yang kayak gitu. Ngaji sono, ngaji sini, kitabnya beda-beda, metodenya beda-beda. Oh, bingung akhirnya. Kalau 2 tahun yang lalu yang saya dapetin bukan bahaya enggak dapat ilmunya, bukan. 2 tahun lalu saya ngadepin ada orang ngaji ke sono sini termasuk ke saya, akhirnya apa? Ngebandingin guru. Wah, ngeri itu yang kayak gitu. Banding-bandingin. Ngaji sama Haji Akbar mah begini, tapi kalau ngaji di ustadz di belah situ tuh begitu. Kalau ngaji sama ustadz yang di belah sono no, begitu. Jadi dia kagak ngambil manfaat ilmunya, karena dari awal bukan buat ngajinya. Ngebanding-bandingin. Wah, itu lebih ngeri itu yang kayak begitu. Lebih bahaya. Ini kan bahasanya fa inna dararahu aksar. Mudaratnya lebih banyak. Artinya masih ada manfaat biar kata sedikit. Masih ada manfaat biar kata sedikit. Ada manfaatnya, biar kata dikit. Setidaknya manfaatnya dia tahu. Oh, kalau di Quran begini, kalau di fikih begini, kalau di hadis begini. Setidaknya dia tahu tuh perbedaannya. Tapi ada orang ngaji ke sono sini bukan nyari manfaatnya, bukan nyari ilmu, tapi buat ngebandingin gurunya. Kacau nggak tuh? Hati-hati tuh kayak gitu tuh. Ente ngaji di At-Taqwa, ente ngaji di sini, ente ngaji di sini, ente ngaji di sini, ente bandingin itu. Wah, itu naudzubillahi min dzalik wal iyadu billah. Jangan sampai kayak begitu. Jatuhnya bukan mudorot doang, tapi udah musibah, udah bala itu, udah azab itu, udah bahaya tuh yang kayak begitu. Ngebanding-bandingin guru akhirnya. Jangan sampai kayak begitu. Jangan, nggak boleh, nggak boleh. Siapapun gurunya, ambil manfaatnya. Ngaji dimanapun, dengan siapapun, kapanpun, ambil manfaatnya. Jangan sekali-kali ngebanding-bandingin gurunya. Jangan banget, jangan. Ya, hati-hati banget tuh yang kayak begitunya. Biar kata mudaratnya banyak, pasti ada manfaatnya. Pasti. Tapi kalau udah ngebanding-bandingin gurunya, wah, apa yang mau diharapin? Naudzubillahi min dzalik. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'un. Jangan sampai. Ya. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi